jika minum obat menimbulkan efek samping ngantuk. Kedatangan pelatih baru timnas Indonesia tentu juga menimbulkan efek samping. Para pemain grade A jadi pada antri untuk join gabung masuk skuad timnas Indonesia. Presiden Federasi Bola Sepaknya Malaysia kan juga baru, kok pemain grade A-nya belum pada join? Maaf, ini beda bos. Untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Tapi sebelum kita ulas videonya, ada baiknya dan tidak ada dosanya jika kalian mengklik dulu tombol subscribe dan membunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar timnas Indonesia dari kami. Kedatangan Patrick Kluivert ternyata memberikan dampak yang besar bagi timnas Indonesia. Sesuai planning PSSI, bahwa Kluivert diproyeksikan untuk menjadi pelatih kepala guna menarik pemain-pemain grade A agar gabung ke timnas Indonesia. Sang mantan bomber Barcelona tersebut tak hanya bertanggung jawab dalam urusan teknis di atas lapangan. Kluivert juga akan menjadi kepala untuk meyakinkan para pemain keturunan bergabung. Dia pun telah mengakui sedang mendekati beberapa pemain, salah satunya adalah Jairo Riedewald. Saya sibuk dengan itu, menaturalisasi pemain, namun saya bisa menyebut satu nama, kata Kluivert dalam konferensi pers perkenalan dirinya, Minggu, 12 Januari 2025. Selain Riedewald, ada pemain keturunan lain yang masih muda, yaitu 20 tahun, dan berkarier di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie. Dialah Miliano Jonathans, yang baru saja direkrut FC Utrecht dari Vitesse Arnhem pada bursa transfer Januari ini. Di Vitesse, Jonathans mencetak 11 gol dan 4 assist dari 18 laga, walau baru bermain sekali untuk Utrecht. Jonathans belum bisa memberikan dampak untuk klub barunya, karena baru diberi kesempatan bermain selama 2 menit dalam kemenangan 2-1 atas Feyenoord Rotterdam pada hari Minggu, 12 Januari 2025, lalu. Namun, kualitas pemain berdarah Depok tersebut sudah diakui di Belanda, sebagaimana pernyataan mantan pemain asal Belanda, Hans Kraaij Junior, kepada ESPN NL. Dia punya sesuatu dalam permainannya yang bisa ditunjukkan di level tertinggi. Dia punya kemampuan dribble yang bagus, kata Kraaij Junior kepada ESPN NL pada bulan November lalu. Bahkan, menurutnya, Jonathans punya spesifikasi permainan seperti Arjen Robben, karena gaya bermain yang sering bergerak di sayap kanan, dan kemudian menembak dengan menggunakan kaki kirinya. Dari sisi kanan, dia bisa diprediksi dengan kaki kirinya, namun tidak terhentikan. Anda tahu bahwa 8 dari 10 kesempatan, dia masuk dengan kaki kirinya, namun masih bisa melewati lawan. Ini mengingatkan saya kepada Arjen Robben, katanya. Namun demikian, secara kualitas, masih jauh untuk membandingkan antara Robben dengan Jonathans. Hans Kraaij Junior hanya membandingkan gaya bermain mereka. Selain kedua pemain tadi, masih ada pemain yang tertarik untuk join dengan timnas Indonesia. Ya tentu saja dia harus mempunyai darah keturunan Indonesia bukan asal naturalisasi saja. Pemain tersebut adalah Pascal Struijk, pemain berkebangsaan Belgia yang main untuk tim Leeds United. Pemain ini sudah lama dibidik oleh PSSI dan awalnya pemain ini menolak untuk gabung. Namun setelah Kluivert menjadi pelatih kepala timnas Indonesia, akhirnya Struijk luluh juga, karena cuma dengan gabung timnas Indonesia lah impiannya main di Piala Dunia bisa terwujud. Ian Maatsen, pemain berdarah Jawa seharga 556 miliar ini bermain untuk klub Aston Villa di Liga Inggris. Maatsen sangat ngebet untuk bisa berseragam The Orange, tapi hanya di PHP terus. Sudah berapa kali Maatsen dipanggil ke timnas senior Belanda, tapi tidak ada 1 menit pun dia dimainkan oleh Ronald Koeman. Dengan kejadian ini, sangat mungkin untuk Ian Maatsen gabung ke timnas Garuda, sebab sekarang timnas Indonesia sudah dilatih oleh legenda Belanda juga, Patrick Kluivert. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door.
finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Million Manhoef. Pria seharga 60 miliar yang bermain untuk tim Stoke City di Divisi 2 Liga Inggris ini mempunyai darah keturunan Belanda, Indonesia dan Suriname. Jadi Million Manhoef berhak milih dari 3 negara tersebut untuk laga internasionalnya. Pilihan pertama pastilah negara Belanda, karena Belanda adalah salah satu tim langganan Piala Dunia. Untuk pilihan kedua bisa jatuh ke Indonesia karena sedikit lagi Indonesia juga akan tampil di Piala Dunia. Pemain yang bermain di posisi penyerang sayap kanan ini gaya bermainnya mirip sekali dengan Mohamed Salah penyerang dari Liverpool. Bakatnya sudah tercium oleh PSSI dan Alex Pastoor lah yang paling ngebet dengan pemain satu ini. Nah, jika di Timnas Indonesia para pemain keturunannya sudah pada antri, gimana nih dengan Timnas tetangga sebelah, Malaysia? Sudah banyak pemain-pemain warisan yang dikaitkan dengan Timnas Malaysia, baik itu yang bermain di Liga Inggris maupun Liga Spanyol. Bukan kaleng-kaleng, mereka adalah pemain utama di klubnya, tapi maaf, sampai detik ini, belum ada satupun pemain yang datang. Ya, karena itu hanya rumor dan pihak FAM tanpa mengkonfirmasi dengan pemainnya terlebih dahulu, apakah dia mempunyai darah Malaysia, ataukah tidak. Jadi fans Timnas Malaysia kena PHP terus, oleh Federasi Sepak Bolanya sendiri. Sudah berapa kali Timnas Malaysia ditolak oleh pemain yang dididiknya, ujung-ujungnya cuma menaturalisasi pemain asing yang main di liga mereka sendiri ataupun dari negara Jepang ijo saja. Lihat King Indo Dung Bos. Mode senyap tapi tiap pertandingan ada terus pemain baru yang dinaturalisasi. King Indo ini timnas tapi rasa klub Real Madrid atau Manchester City, yang pemainnya gonti-ganti terus tiap pertandingan, karena sampai overstock pemain. Aura Presiden Federasi PSSI dan FAM itu jelas beda kelas, yang satu mantan bos Inter Milan dan yang satunya lagi cuma bosnya klub JDT yang main di liga lokal saja. Sampai sini pahamkan Ferguson, salam, mitra olahraga.